Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Wiba dan juga teman-teman. Perkenalkan kembali, nama saya Kristianto Abadi dengan NIM 010432100022 dari program studi Hubungan Internasional kelas reguler A. Pada kali ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi mata kuliah keamanan internasional yang telah saya pelajari selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan. Pertama, materi mengenai keamanan nasional. Pada mulanya, perlu diketahui bahwa keamanan internasional ini merujuk kepada keamanan domestik yang menjadi bagian dari tujuan nasional suatu negara. Keamanan nasional turut menggunakan instrumen keamanan nasional, yaitu diplomasi, informasi, militer, dan juga ekonomi yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Lalu, keamanan nasional ini juga membutuhkan adanya kompetisi untuk mencari keuntungan di antara negara lain dan juga sekelompok negara dan juga aktor non-negara, bahkan hubungan kerjasama asing. Kemudian diperlukan juga kemampuan aktor negara maupun aktor non-negara untuk melindungi, mempertahankan, dan juga membangun sebuah blok kekuasaan agar menjadi lebih efektif. Oleh sebab itu, terdapat 5 elemen yang penting dalam menyusun strategi keamanan nasional, yaitu yang pertama, menganalisa situasi, kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan, kemudian yang ketiga, mengembangkan dan mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat, menyusun cara menggunakannya, serta yang kelima, mengidentifikasi resiko dan biaya yang diperlukan. Nah, salah satu kunci yang digunakan untuk menyusun strategi ini adalah dengan membuat pembedahan terhadap aspek-aspek tujuan seperti sumber daya, kekuatan, dan juga kemampuan untuk bisa dikembangkan. Tidak hanya itu, biaya juga diperlukan dan juga dari kedua hal tersebut dapat menimbulkan adanya risiko. Misalnya, keamanan nasional biasanya cenderung mengarah pada keamanan militer. Misalnya berupa ancaman dari negara lain dari aspek militer. Dan dari aspek militer ini biasanya negara kekurangan sumber daya manusia untuk mempertahankan negaranya dari serangan negara lain. Maka negara harus menjamin keselamatan warga negaranya dan juga ikut bertanggung jawab pada keselamatan negara dan juga mengeluarkan biaya terhadap kematian atau misalnya dengan dari kerusakan-kerusakan perang. Dan hal inilah yang menjadi resiko. Namun, contoh lain juga bisa termasuk non-militer. Misalnya keamanan ekonomi, energi, keamanan manusia itu sendiri, lingkungan, budaya, dan juga politik. Kemudian lalu kita masuk kepada materi mengenai grand strategy atau disebut juga strategi besar, di mana grand strategy ini merupakan konsep dasar yang dijadikan sebuah acuan suatu negara untuk menggunakan instrumen yang dimilikinya untuk mencapai kepentingan nasional atau national interest. Sehingga pada umumnya grand strategy ini bersifat jangka panjang dan juga luas, sebab melihat kemampuan suatu negara melalui pemimpin yang ada untuk bisa menyeimbangkan aset negara. Oleh sebab itu, pola pikir seorang pemimpin negara dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Dan pemimpin negara harus bisa memahami dan juga mengeksekusi grand strategy ini guna mencapai kepentingan nasional. Dan oleh sebab itu, pemimpin negara ini harus berani menanggung resiko dan juga berani menjalani grand strategy ini dalam upaya menyatukan aspek aset negara jangka panjang. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan pemimpin negara tersebut harus bisa mengatasinya. Kesimpulannya, saya melihat bahwa grand strategy ini merujuk pada penggunaan keseluruhan instrumen kekuatan nasional suatu negara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun kriteria yang dibutuhkan untuk mencapai grand strategy ini adalah dengan pastinya negara harus memiliki sumber daya, kemudian meningkatkan level keamanan negara itu sendiri, dan juga menjaga batasan nasional atau menjaga batas-batas wilayah. Kemudian yang keempat, mencatat dan juga memelihara aset nasional secara terus-menerus. Dan grand strategy ini menjadi jembatan tujuan dengan tindakan nasional dengan membangun sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Dan untuk menjalankan atau mengeksekusi grand strategy ini harus ada proses politik yang melibatkan individu antara pemimpin negara dan juga kelompok masyarakat, institusi dalam meraih kepentingan nasional itu sendiri. Dan kemudian melalui materi yang ada selanjutnya yaitu mengenai human security, keduanya ini saling berkaitan. Di mana
human security ini saya belajar bahwa human security ini berfokus pada hubungan pembangunan manusia dengan urgensi jarak waktu yang ada sekarang hingga masa yang akan datang. Dan human security ini juga membahas mengenai upaya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari aspek hak asasi manusia, ekonomi, sosial, dan juga politik, serta sipil dengan berlandaskan pada hak kesetaraan. Namun human security itu sendiri harus meliputi keamanan manusia secara fisik maupun secara batin. Dan negara merupakan aktor yang terdiri dari kumpulan manusia, sehingga manusia harus diamankan oleh negara dan negara tidak boleh mengintervensi keamanan manusia. Dan seperti yang sudah kita pelajari, untuk memahami national security itu sendiri, human security harus diupayakan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya mengenai homeland security, di mana homeland security ini sejatinya membahas mengenai upaya negara untuk memastikan bahwa negara merupakan tempat kepentingan yang aman, terlindungi, dan juga kuat terhadap terorisme dan juga dari bahaya lain. Konsep-konsep yang ada ditekankan mengenai bahaya terorisme dan juga bahaya tragedi yang lain dan risiko hukum. Kemudian keamanan nasional dan juga pembatasan pemerintah terhadap kebebasan sipil, di mana keamanan dalam negeri yang ada dalam suatu negara ini harus diutamakan dan didefinisikan sebagai upaya pemerintah agar melindungi diri dari terorisme. Oleh sebab itu, terdapat 3 tujuan dari Homeland Security. Yang pertama, untuk mencegah serangan terorisme. Kemudian yang kedua, mengurangi kerentanan terhadap serangan terorisme. Dan juga yang ketiga, meminimalkan kerusakan dan juga memperbaiki kerusakan dari serangan yang ada. Dan inti dari Homeland Security ini adalah kerjasama dan juga partnership. Namun secara pribadi saya menangkap dan mengerti dari materi ini bahwa keamanan yang diamankan oleh Homeland Security merupakan keamanan yang diamankan oleh keamanan atau mengenai keamanan berlapis. Artinya aspek security itu terdiri dari banyak faktor keamanan lainnya. Lebih dari itu, saya juga memahami Homeland Security ini mengacu pada akar dari suatu ancaman. Misalnya, tadi kita sudah membahas mengenai terorisme. Dan untuk mengatasi serangan terorisme itu sendiri diperlukan upaya untuk menyaring dan juga menelusuri keamanan melalui konektivitas serangan yang satu dengan yang lain. Dan negara harus bisa mengatur lapisan keamanan tersebut agar bisa melakukan pengamanan secara menyeluruh dari pemerintah, provinsi, atau negara bagian dan juga wilayah lokal. Dan dalam hal ini ditujukan supaya serangan tidak hanya terjadi secara menyeluruh, dan terorisme ini bisa diatasi dengan mencari akar dari pelaku serangannya. Kemudian ungkapan dari Homeland Security ini mengacu pada upaya negara untuk memastikan bahwa Homeland Security ini adalah tempat di mana kepentingan aspirasi dan juga cara hidup dapat tumbuh dan aman, terlindungi dan juga kuat terhadap terorisme dan dari bahaya lain. Konsep-konsep ini menekankan bahwa terorisme, bahaya tragedi, dan risiko hukum, keamanan nasional, dan juga pembatasan pemerintah terhadap kebebasan sipil merupakan aspek yang harus diamankan secara keseluruhan. Dan dari selanjutnya, mengenai irregular warfare, di mana saya belajar irregular warfare ini serupa dengan separatisme. Namun, irregular warfare ini menekankan pada pemerintahan yang tidak adil dan juga pemerintah pusat yang tidak memperhatikan. Dan irregular warfare ini didefinisikan sebagai perjuangan kekerasan antara aktor negara dan juga non-negara untuk membuat sebuah legitimasi dan juga pengaruh atas populasi yang relevan. Konsep yang ada terkait dengan peperangan tidak teratur dari istilah itu sendiri. Dan oleh sebab itu, dalam mempelajari irregular warfare atau IW, diperlukan pemahaman mengenai national defense yang terdiri dari human security, homeland security, terrorism, dan juga grand strategy, dan juga irregular warfare itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa negara terbentuk dari bangsa dan semuanya menjadi institusionalisasi. Negara memiliki sebuah rencana besar, mempunyai tujuan yang berbeda-beda, dan values dari tiap negara harus di-serve atau dilayani. Tapi harus punya kemampuan sebab negara tidak bisa hidup sendiri. Values harus di-serve artinya dalam konteks mempertahankan kepentingannya di dunia global. Kemudian di luar wilayah domestik, negara harus berjuang agar bisa survive atau bertahan. National strategy security harus bisa membuat yang namanya strategi global, regional, dan juga nasional. Sehingga lain itu, kita tahu bahwa human security mengatakan bahwa manusia harus aman, sehingga adanya law and order berarti turut menghadirkan peran strata sosial. Semua masyarakat mempunyai perannya masing-masing. Begitu juga dengan national defense yang dimana fungsinya untuk memenuhi masing-masing kepentingan dari suatu negara. Selanjutnya, human security juga berarti homeland defense yang ditambah dengan dukungan masyarakat sipil. Sedangkan homeland defense berarti
Contohnya misalnya seperti tentara yang mengambil alih keamanan negara. Dan dalam national defense, militer merupakan subunit untuk mengamankan negara dari era damai atau krisis sampai era politik atau era konflik. Dan tidak hanya menaruh pasukan di dalam negara, tetapi di luar negara untuk membuat efek pencegahan. Contohnya seperti itu. Kemudian setelah itu saya juga mempelajari mengenai cara mempertahankan national interest, di mana hal ini didukung oleh teori realisme. Jika negara tidak kuat, maka negara tidak akan dipandang. Dan jika negara tidak kuat, maka mereka tidak aman. Dan dalam hal ini sama artinya dengan bagaimana subunit bisa mempertahankan kepentingan nasionalnya di tingkat global bukan hanya saat perang, tapi juga saat damai dan juga saat perang. Dengan kata lain, bagaimana negara bisa mengatur military power atau kekuatan militer untuk digunakan sebagai bagian dari serving national interest atau melayani kepentingan nasional. Dan dalam memahami materi mengenai yang selanjutnya mengenai cyber security, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengapa cyber security itu diperlukan juga. Dan cyber security ini juga disebut juga sebagai keamanan cyber, di mana berhubungan dengan keamanan teknologi, informasi, dan juga data jaringan pemerintah. Kemudian ancaman cyber ini biasanya tidak memiliki ambang batas wilayah termasuk antar negara sekalipun. Misalnya kita bisa melihat contoh yang ada seperti ancaman cyber contohnya seperti COVID-19 yang dikatakan sebagai senjata virus mematikan bagi manusia yang tidak sengaja tersebar gitu. Kemudian kehadiran COVID-19 ini dijadikan bukti bahwa negara rentan terhadap keamanan cyber, sebab menyebar dengan sangat cepat. Lebih lagi saat COVID-19 itu sendiri menyebar, banyak spekulasi mengenai virus ini asal dari mana, dan juga menunjukkan bahwa serangan cyber ini merupakan serangan cyber itu sendiri. Lebih lagi dalam upaya menyelesaikan peristiwa ini, banyak hal-hal termasuk pencurian data pasien dan juga data vaksinasi dan juga data lain yang menyebar dan bahkan bocor ke media sosial. Dan dalam hal ini, saya melihat bahwa adanya perbedaan antara penggunaan teknologi dan juga perangkat seluler menjadi ancaman yang bisa berbahaya. Oleh sebab itu juga, untuk memahami strategi keamanan cyber, harus diperlukan sebuah tanggung jawab dari semua pihak, termasuk aktor yang bisa menjalankan perannya masing-masing. Misalnya seperti penyedia teknologi yang bisa bertanggung jawab untuk mengelola data dan juga privasi pengguna. Adapun hal ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi para pengguna media untuk berhati-hati dan juga diarahkan dalam menggunakan teknologi yang lebih bijak. Dan pemerintah juga harus ikut mengambil bagian dalam membuat sebuah peraturan dan juga kebijakan dan juga kerangka hukum agar konten-konten yang ada di dalam dunia cyber ini dibatasi dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja dengan syarat dan kualifikasi yang ada. Terakhir, mengenai materi mengenai terorisme, di mana terorisme ini sejatinya merupakan salah satu ancaman yang cukup serius untuk ditangani. Sebab terorisme ini bukan hanya mengancam keamanan nasional, melainkan regional bahkan internasional. Terorisme juga sejatinya saya melihat bahwa serangan keamanan yang ada berupa ideologi yang ditargetkan kepada masyarakat dan juga audiens dari serangan sebagai korban. Terorisme terdiri dari teknik minimum yang diarahkan kepada masyarakat sipil dan diarahkan kepada audiens. Contohnya, misalnya seperti seseorang yang tidak menyukai orang lain, maka pelaku bisa saja menyerang korban dari orang yang ditargetkan. Misalnya selanjutnya juga terorisme harus memiliki tujuan politik, karena kalau enggak, terorisme ini bukan bagian dari serangan terorisme. Atau misalnya kalau misalnya hanya untuk bisnis, maka disebut ancaman bisnis. Dalam terorisme, pelaku melakukan upaya teror itu sendiri dan juga termasuk tekanan psikologis agar audiens takut dan juga mengikuti ancaman-ancaman yang ada. Dan selanjutnya, terorisme termasuk bagian dalam irregular warfare. Contohnya seperti Rusia dan Ukraina. Dalam hal ini berkaitan dengan keamanan cyber juga, yaitu tindakan yang membuat suatu gejolak dalam suatu negara. Dan juga terorisme ini berkaitan dengan homeland security, di mana terdiri dari tindakan yang harus dicegah, yaitu preventif dan juga preemptif atau sosialisasi. Kemudian terorisme disebut juga sebagai serangan teror sebagai metode tindakan separatisme. Selain itu, terorisme ini terdiri dari dua jenis pencegahan, yaitu counter terorisme yang seperti tadi saya sudah bilang, yaitu upaya proaktif yang preventif atau mencegah supaya tidak mengadres muncul terorisme. Kemudian adanya preempting atau konsultasi dan juga edukasi sehingga masyarakat tidak menjadi takut. Namun perlu diketahui bahwa berhenti menjadi terorisme ini adalah berhenti behaviornya, bukan ideologinya. Sehingga untuk menjaga terorisme itu sendiri,
Yang harus dibentikan adalah ideologinya, bukan dari pelakunya. Dan inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan tempatnya, saya mengucapkan terima kasih.